Halo teman-teman. Jadi, ini adalah langkah pertama dalam menyelesaikan masalah, yaitu klarifikasi dulu masalahnya. Kenapa ini penting? Karena kadang kita langsung buru-buru cari solusi, padahal belum tentu tahu jelas masalahnya apa. Nah, di tahap ini kita lakukan 4 hal. Pertama, kita pikirin dulu, kerjaan ini sebenarnya buat apa sih? Apa tujuannya? Lalu kita bayangin, kalau kerjaan ini ideal atau standar, bentuknya bakal kayak gimana? Yang ketiga, kita cek kondisi sekarang itu kayak gimana? Terakhir, kita bandingin. Apakah kondisi sekarang udah sesuai sama yang ideal belum? Kalau belum, berarti ada gap, dan di situ. Contohnya kayak gini. Kalau idealnya kita bisa produksi 100 barang per jam, tapi sekarang cuma 70, nah berarti gapnya 30, dan itu yang jadi masalah. Gampangnya, klarifikasi masalah ini adalah tahap buat memastikan apa yang mau kita perbaiki, biar kita nggak salah fokus. Di sini kita udah punya 3 tema masalah yang muncul dari lapangan. Pertama, seat harus dibawa jauh, bikin cepat capek. Kedua, jari cedera waktu assembling seat. Dan ketiga, sarung jok harus diratakan, agak repot juga. Kita kasih poin dari beberapa pertanyaan penting, seperti apakah masalah ini bisa diselesaikan sendiri oleh tim? Bisa selesai tepat waktu nggak? Kalau nggak diselesaikan, seberapa parah dampaknya? Dan terakhir, seberapa besar manfaatnya buat perusahaan? Masing-masing tema kita kasih poin, dan ternyata yang paling tinggi totalnya adalah tema nomor 2, yaitu jari cedera saat assembling seat, dengan total poin 14, jadi itu yang kita pilih sebagai masalah prioritas nomor 1. Kenapa? Karena nggak bisa diselesaikan sendiri tanpa support berarti serius. Bisa diselesaikan tepat waktu realistis. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa semakin buruk. Dan manfaatnya untuk perusahaan cukup besar juga, karena menyangkut keselamatan. Lihat juga grafik di bawahnya ya. Ada data jumlah kejadian cedera selama 3 bulan terakhir. Terus juga ada analisis penyebab cedera jari, seperti clambering defect, dan waktu pemulihannya yang bisa sampai lebih dari seminggu. Jadi intinya, kita nggak cuma pilih masalah asal-asalan, tapi benar-benar berdasarkan data dan pertimbangan yang jelas. Supaya solusi yang nanti kita buat benar-benar berdampak penuh dan tepat sasaran. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita mengenai penyelesaian masalah step kedua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.